Kepada yang terhormat Bapak Kapolri Jenderal Listio Sigit, saya sebagai Ketua Umum LSM Tunggal Panaluan salut dan bangga punya pejabat negara seperti Bapak yang memiliki hati yang sangat mulia. Dengan apa yang kita lihat, Bapak telah membantu Sinta, anak perempuan yang menderita kanker kaki. Kami sangat bahagia dan sangat bangga dengan perbuatan Bapak tersebut. Tapi yang disayangkan itu, setiap perintah yang Bapak sampaikan di depan publik agar jajaran Bapak berbuat untuk rakyat, itu tidak dijalankan. Kebanyakan tidak dijalankan. Jadi kita berpikir sebagai masyarakat, apakah hanya di depan publik perintah-perintah yang baik yang kita dengar disampaikan kepada jajarannya? Apakah ada perintah siluman di belakang itu yang untuk bertindak tidak benar kepada masyarakat? Contohnya, di setiap pengabdiannya mereka, anggota-anggota Bapak itu di Polsek, di Polres, kenapa masih sistem seperti ini terjadi? Mempersulit kebenaran untuk diungkap, sehingga kejahatan terus terjadi, tidak selesai-selesai, semakin merebak. Paling tidak dia diminimalisir sesuai perintah-perintah Bapak tadi. Sesuai perintah Bapak, bila mereka menjalankan, paling tidak itu kejadian-kejadian peristiwa kejahatan itu bisa diminimalisir. Gitu. Ini tidak makin merebak, makin merajalela kalau kita perhatikan. Gitu. Apa yang saya ikuti. Jadi di sini bukan kesalahan Pak Joko Widodo, bukan kesalahan Presiden. Beliau, Pak Jokowi itu mempercayakan tongkat komando Polri kepada Bapak. Tapi kenapa ini masih, kalau saya perhatikan, lebih parah dia? Gitu loh. Kalau kita dengar dan kita lihat, perbuatan Bapak itu sangat mulia dan perintah Bapak itu semua sangat nikmat didengar. Kita sangat bangga gitu. Apabila itu memang benar bisa direalisasikan oleh jajaran Bapak. Tapi buktinya, kenapa di daerah itu, di Polres, tingkat Polres, Polsek, pelaksanaannya menyimpang kebanyakan, gitu loh. Jadi Pak, kita itu mau bertanya, sebagai masyarakat kita hanya bertanya, apakah ada sebenarnya perintah siluman di balik yang disampaikan di publik sehingga mereka seperti itu? Kalau kita perhatikan, mereka sangat hormat, jangan kepada Bapak sebagai Kapolri. Hanya dengan bertemu dengan Kapolres atau Kapolda pun mereka sangat hormat. Tapi kenapa perintahnya tidak bisa dijalankan oleh mereka? Maka kita kadang berpikir, apakah semua pemimpin tidak akan berubah lagi seperti apa yang kita harapkan? Dia menyampaikan segala aturannya, perintahnya untuk dilaksanakan, benar-benar dilaksanakan, itu yang harus dilaksanakan, atau memang ada perintah di belakangnya? Istilah kata seperti ini Pak, ini pemikiran kita masyarakat, jangan saya berharap sebagai masyarakat minta jangan jadi diplesetkan ya, nanti jadi mempidanakan saya ini menyampaikan, saya bersuara. Saya punya hak untuk menilai bagaimana perkembangan di negara kita ini, apalagi di sisi hukum. Nah, pemimpin di publik seolah berbuat segalanya baik dipandang masyarakat. Ternyata di belakangnya ada perintah yang tidak baik untuk jalankan anggota. Contohnya untuk mencari keuntungan melalui anggota, kepimpinan. Gitu loh. Tapi pimpinan seolah-olah terlihat sangat mulia.
Jadi itu sangat tidak kita harapkan. Mudah-mudahan itu apa yang dipikirkan masyarakat seperti saya ini itu meleset, bahwa benar-benar Bapak itu memerintahkan yang baik untuk dilaksanakan sesuai aturan, sesuai yang Bapak ucapkan. Jadi kami sebagai masyarakat memohon, jika benar semua ucapan perintah apa yang Bapak sampaikan depan publik yang nikmat kami dengar, kenapa setiap polisi, anggota Polri yang berbuat itu dicopot, tidak dipecat? Kenapa tidak dipecat? Kenapa hanya dicopot atau hanya dimutasi? Kenapa tidak dilakukan pemecatan? Itu kami ingin bertanya. Seumpama memang benar dan itu memang betul dari hati tulus seorang pimpinan yang ingin semua program yang dijalankan oleh anggotanya, kalau ada menyimpang seharusnya itu bisa dipecat, bukan dicopot. Kalau dicopot dia bisa berbuat lagi. Jadi kita kalau hanya pencopotan, kita berpikiran negatif. Dia berbuat terakhir terungkap dan bermasalah, hanya dicopot. Setelah nanti permasalahan itu nanti beriring dingin, nanti bisa dapat promosi karir lagi dia yang lebih baik lagi di tempat yang lain. Perhatikan, ini tidak ada tindakan tegas sebenarnya kalau kita perhatikan. Ini menurut penilaian saya yang saya ikuti. Kenapa Polri pimpinannya tidak berani membuat aturan sesuai yang dia ucapkan, sesuai yang bertentangan yang dia ucapkan, yang diarahkan. Kalau memang itu yang harus dikerjakan oleh anggota yang disampaikan di publik tadi, yang dilaksanakan oleh anggota yang disampaikan di depan publik tadi. Kenapa tidak berani memecat? Kenapa hanya mencopot? Jadi itu kita selalu berpikir ke situ, Pak. Gitu, Pak. Jadi dengan segala hormat, saya tidak ada berniat untuk merendahkan institusi manapun. Saya hanya menilai sebagai warga. Jadi kita semua berharap ini disudahi, perbuatan-perbuatan seperti ini di daerah. Penunjukan oleh Kapolri atau oleh pimpinan Polri untuk di daerah sebagai Kapolsek dan Kapolres itu seharusnya ada evaluasi dulu, didikan dulu. Jadi tidak hanya sekedar dia bisa langsung ditunjuk gitu. Bisa mempertanggungjawabkan, bisa memantau anggotanya. Benar-benar bisa memantau anggotanya untuk bekerja dengan benar, dengan baik sesuai aturan. Gitu, Pak. Permintaan kita semua. Jadi jangan kita berpikir pimpinannya seolah-olah baik, ternyata di baliknya ada perintah yang tidak baik yang dijalankan anggota. Jadi kita harus dihilangkan itu pemikiran kami yang seperti itu dengan cara ketegasan Bapak sebagai pimpinan, siapapun pimpinan Polri ke depannya. Jadi itu kami harapkan. Jadi mudah-mudahan permohonan kami seluruh rakyat, saya yang mewakili, yang berani berucap, mudah-mudahan ini dipertimbangkan dan mudah-mudahan yang disampaikan di depan publik betul-betul dilaksanakan. Itu saja yang kami minta. Jadi terima kasih semuanya. Terima kasih juga buat Bapak. Mudah-mudahan Bapak tegas dalam menjalankan membuat aturan kepada jajarannya yang berbuat menyimpang dipecat, bukan dicopot. Terima kasih, Pak. Shalom.